Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Tujuan Suhan selanjutnya adalah keluarga yang menempati 1000 kaki batu apung, keluarga Ji Mingfeng, Ji Mingming. Suhan melihat ke kejauhan dan sepertinya bisa melihat dua sosok muda berdiri di atas batu apung setinggi 1000 kaki. Hehe, aku tidak tahu berapa harga hidupmu di mata keluarga Ji Mingfeng. Sebagai jenius paling luar biasa dari seluruh keluarga Ji, kau pasti sangat mahal, kan? Di mata Suhan, Ji Mingfeng dan Ji Mingming telah sepenuhnya dianggap sebagai batu roh olehnya. Dum, wosh. Kecepatan 500 kaki batu apung sudah sangat cepat, ditambah kecepatan 4 kali lipat kecepatan deretan roh angin, itu seperti aliran cahaya, hampir seketika dari 500 kaki batu apung lainnya, sehingga orang-orang di atas batu apung ini semua orang tercengang. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa seseorang dapat mendorong kecepatan batu apung di sini, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang lebih tidak terbayangkan adalah kecepatan stimulasi ini akan sangat cepat. Sekitar 5 menit kemudian, batu apung 1000 zang tempat keluarga Ji berada sudah terlihat. Ji Mingfeng, suara Suhan datang dari belakang, katakan kepada Su Baliu ini, seberapa berhargakah dirimu? Suara Suhan terdengar sangat keras. Ji Mingfeng dan Ji Mingming sedang berdiri di atas batu apung. Mereka melihat batu apung yang datang dengan cepat di belakang mereka. Kekuatan macam apa itu? Saat alis mereka mengerut, suara Suhan datang dan mereka segera mengerti. Bangsat, Su Baliu, bajingan itu seperti hantu. Ji Mingming mengertakkan gigi. Ji Mingfeng menyipitkan matanya, menatap kedua pria tua yang duduk di sampingnya, dan mencibir. Ada dua tetua klan di sini, Su Baliu, dia pikir dia bisa merajalela seperti dia di medan perang kuno. Ucap Ji Mingfeng marah. Tetua, ayahku memerintahkan Anda untuk menjaga kami untuk Su Baliu ini. Dia telah membunuh saudara ketiga, saya berharap kedua tetua bisa membunuhnya, ucap Ji Mingming kepada kedua tetua tersebut. Saya sebagai tetua keluarga Ji, bertanggung jawab atas keselamatan tuan muda berdua. Meskipun saya tidak bermarga Ji, saya akan selalu setia dengan keluarga Ji, dan saya akan membunuh Su Baliu yang sangat arogan itu. Salah satu orang tua berkata dengan enteng. Kedua tetua itu terlihat persis sama, mereka terlihat seperti saudara kembar, tetapi hanya keluarga Ji yang tahu bahwa keduanya sebenarnya adalah satu orang, kecuali bahwa lelaki tua berkulit hitam itu adalah tiruan dari lelaki tua berkulit putih, dan klon ini bukan klon normal, tapi sama persis dengan fisik dewanya sendiri. Dan basis kultivasi mereka bukanlah alam Dewa Naga, tetapi telah melampaui alam Dewa Naga, tetapi bukan alam Kaisar Semu, atau alam Kaisar Naga. Orang seperti ini sangat berharga di keluarga Ji, dan alam seperti ini bahkan lebih menakutkan bagi mereka yang memiliki tingkat kultivasi tinggi. Setiap alam memiliki batas, tetapi batas ini tidak dapat dieksplorasi, kecuali ada peluang besar dan keberuntungan yang sangat tinggi. Sebaliknya, itu hanya biasa saja. Bagi seorang kultivator, sepertinya hanya ada dua pilihan, terobosan dan tidak ada terobosan. Jika dia menerobos, dia dapat dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jika dia tidak menerobos, dia akan tetap di tempatnya. Namun nyatanya, antara terobosan dan non-terobosan ini ada batasnya, yaitu batas ilusi, tak terlukiskan. Dan lelaki tua ini, bernama Ji Fengyun, di setiap alam, dia telah menjelajahi batas dari setiap alam. Dengan bakatnya, jika dia ingin menerobos, dia mungkin telah mencapai Kaisar Naga saat ini. Dia tidak memiliki alam, dia telah mempelajari batas-batas alam Dewa Naga, sampai 3 tahun yang lalu, dia benar-benar menjelajahinya. Dulu dia juga seorang super jenius dari keluarga Ji.
Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah kebanggaan keluarga Ji. Pada masanya, bakatnya juga bisa masuk dalam 10 besar atau bahkan 3 besar di seluruh benua Longwu. Dan pada awalnya, 2 dari 3 teratas telah menembus alam Kaisar Naga. Salah satunya adalah Tetua Agung Istana Yuxu, Yuan Ling. Pada saat itu, semua orang membuat terobosan, tetapi hanya tetua ini yang selalu mempelajari batas-batas alam. Dengan berlalunya waktu, era tetua ini telah berlalu, dan sikapnya yang tak tertandingi secara bertahap telah dilupakan. Patriark keluarga Ji sangat menyayangkan hal itu, padahal jika tetua itu menerobos wilayahnya saat ini pasti lebih kuat dari Yuan Ling Istana Yuxu. Namun, ketertarikannya pada batas alam menyebabkan penurunannya bertahap. Tapi yang mengejutkan adalah tahun Ji Fengyun seharusnya sudah mencapai titik duduk, tapi dia masih hidup. Jika bukan karena kali ini, semua orang akan mengira dia sudah mati. Ji Mingfeng dan Ji Mingming tahu betapa menakutkannya tetua ini, jadi sikap mereka terhadap tetua ini sangat hormat dan hormat. "Tetua, Subaliu sudah mendekat," ucap Ji Mingming menarik napas, tampak gugup. Dia memang sedikit gugup. Tirani Su Han telah tertanam dalam di hatinya. Saat Ji Fengyun mendengar perkataan Ji Mingming, dia akhirnya membuka matanya. Matanya berlumpur, dan dia tampak seperti wajah tua dan bugar. Ada senyuman tipis di wajah keriputnya. Meski tidak ada tekanan dari tubuhnya, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Pandangannya menyapu Su Han, dan setelah beberapa saat, dia berkata, "Jika saya melihat Subaliu ini sejak lama, saya pasti akan memperingatkan kalian berdua. Subaliu ini jenis orang yang tidak bisa disinggung." Tidak bisa disinggung. Baik Ji Mingfeng dan Ji Mingming terkejut. Ji Mingming tidak sabar dan segera berkata, "Tetua, apa Anda takut padanya?" "Bukan masalah takut, saya hanya ingin memberitahu kalian, Subaliu ini jenis orang yang sangat mengerikan," ucap tetua itu. Keduanya tercengang lagi, rasa mati rasa di kulit kepala tiba-tiba muncul di hati mereka. Mereka tidak bisa tidak melihat Su Han, tapi mereka melihat bahwa Su Han berpakaian putih dengan rambut panjang menari-nari. Penampilannya sangat tampan, dia sangat halus. Penampilannya yang kurus seperti cendekiawan, seharusnya tidak terlihat kejam di mata mereka. Setelah perkataan tetua itu jatuh, sosok kurus berubah menjadi iblis di hati mereka. Namun, bagaimanapun, dia masih terlalu muda. Tetua itu melirik keduanya dan tersenyum sedikit dan berkata, "Jangan khawatir, sekuat apapun orang ini, dia hanya akan berada di alam Dewa Naga. Dia membunuh putra ketiga keluarga Ji. Masalah ini harus dibayar. Apa tetua yakin?" Ji Mingming bertanya cepat. Ketua itu tersenyum, menutup matanya dan tidak berkata apa-apa. Melihat penampilannya yang percaya diri, Ji Mingming dan Ji Mingfeng diam-diam merasa lega. "Ji Mingfeng, aku bertanya padamu." Suara Su Han terdengar lagi, "Apa kau tidak ingin menjawab, atau kau tidak berani menjawab?" "Brengsek kau Subaliu, aku tidak takut padamu," teriak Ji Mingfeng, diejek di hadapan banyak orang. Ji Mingfeng merasa sangat terhina. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, hanya ada rasa hormat padanya, hormat kepada tuan muda, tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini. Masih banyak kekuatan di sekitar, dan mereka sepertinya telah mendengar kata-kata Su Han, dan mata mereka semua melihat ke arah Ji Mingfeng. Mata ini membuat Ji Mingfeng semakin malu. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata pada Su Han, "Kau bertanya padaku berapa harga diriku ini, lalu menurutmu berapa harga dirimu?" "Hargaku." Su Han berdiri tegak di atas batu apung dengan tangan ke bawah, tersenyum dan berkata, "Harga diriku sepadan dengan dunia." Begitu kata-kata itu keluar, tetua keluarga Ji yang duduk bersila menggelengkan kepalanya. Adapun Ji Mingfeng, lebih seperti mendengar lelucon. "Hahaha, Subaliu, aku belum pernah melihat seseorang yang sombong sepertimu. Meskipun sekte Phoenixmu secara pribadi disebut sebagai sekte kelas 1, tapi kau tahu persis bagaimana sekte kelas 1 ini menjadi sekte.
Bahkan jika kau benar-benar sekte kelas 1, ada kesenjangan besar dengan 13 keluargaku, dan itu tidak sama dengan 10 sekte super. Aku tidak mengerti, mengapa kau begitu sombong? Mengapa kau mengatakan bahwa hidupmu seharga dunia? Ucap Jiming Feng. Atas dasar sekte Phoenixku yang mampu melumpuhkan 5 sekte super dengan satu kekuatan di medan perang kuno itu, ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh keluarga Jimu, dan kau tidak dapat melakukannya, Jiming Feng. Ucap Su Han. Itu karena kau beruntung. Jiming Feng berkata, siapa yang tidak tahu bahwa di medan perang kuno, kekuatan ilusi adalah hal yang paling penting. Sekte Phoenix dapat mengusir 5 sekte super karena kau beruntung dan mendapatkan banyak tengkorak suci. Jika ada begitu banyak tengkorak dalam keluarga Jiku, aku juga bisa melakukannya. Su Han menggelengkan kepalanya. Apa yang Jiming Feng katakan hanyalah kemarahan. Apakah benar-benar hanya keberuntungan untuk mendapatkan begitu banyak tengkorak suci? Jika keluarga Ji jauh lebih kuat daripada sekte Phoenix, mengapa mereka tidak mendapatkan banyak tengkorak suci di awal? Dan mengapa 10 sekte super dan 13 keluarga tidak mendapatkan begitu banyak tengkorak suci? Semua ini bukan keberuntungan, tetapi kekuatan dasar dari sekte Phoenix yang sangat kuat. Su Baliu, saya ingin menasihati Anda. Jika Anda masih ingin berpartisipasi di level ketiga, yang terbaik adalah menjauh dari keluarga Ji saya. Anda telah memenangkan tempat pertama di level pertama. Suara Ji Mingming terdengar. Aku berencana menukar kalian berdua dengan uang. Ucap Su Han tersenyum. Maka kau harus mati. Ji Mingming bersenandung dingin. Bunuh. Ucap Su Han tersenyum, tapi kata-kata yang dia keluarkan sangat dingin. Pada saat ini mereka telah menyusul batu apung 1000 kaki tempat keluarga Ji berada, dan semua orang di sekte Phoenix bergegas keluar, menuju keluarga Ji dengan sangat banyak. Tetua, tolong kami. Melihat Su Han begitu tegas, ekspresi Jiming Feng berubah, dan dia melirik Ji Mingming, dan pada saat yang sama membungkuk ke Ji Fengyun. Ji Fengyun membuka matanya dan melambaikan telapak tangannya dengan ringan. Tiba-tiba kekuatan naga muncul dan berubah menjadi benang sutra ke dalam tubuh keluarga Ji. Setiap orang memiliki batasan. Jika Anda tidak dapat melakukannya, saya akan membantu Anda melakukannya. Ji Fengyun tidak bangun, dia masih duduk bersila, dan berkata dengan ringan, jalankan kekuatan naga kalian, kalian bisa mengeluarkan kekuatan tempur pamungkas, dengan saya di sini, kalian tidak akan mati, dan saya tidak mungkin membiarkan Anda berdua mati. Baik, jawab Jiming Feng. Semua orang di keluarga Ji memerah seolah-olah mereka telah diberi jaminan, dan mereka penuh semangat. Ketika mereka menggunakan kekuatan naga mereka, mereka hanya merasa ada kekuatan yang mengejutkan di tubuh mereka yang meledak dengan cepat, dan bahkan daging mereka yang rapuh mulai membengkak saat ini. Kekuatan itu dengan cepat bergabung dengan kekuatan naga mereka. Di bawah fusi ini, basis kultivasi mereka tetap sama, tetapi kekuatan mereka melonjak. Bunuh. Detik berikutnya, semua orang di keluarga Ji memiliki mata merah darah, dan mereka bergegas langsung menuju sekte Phoenix. Bum bum bum, duar duar duar. Kedua kelompok bertabrakan dalam sekejap mata, dan suara raungan dan ledakan yang mencengangkan terus meletus. Orang-orang dari keluarga Ji sepertinya memukul dengan keras. Pada tabrakan pertama, mereka benar-benar memaksa sekte Phoenix mundur agak jauh. Adegan ini menyebabkan mata Su Han menyusut untuk sementara waktu, dan dia bisa melihat bahwa dengan basis kultivasi orang-orang dari keluarga Ji melawan sekte Phoenix, mereka sebenarnya tidak dapat bersaing dan akan langsung dihancurkan. Tetapi pada saat ini, mereka tiba-tiba meledakkan kekuatan yang bukan milik mereka sama sekali. Itu seperti batas, melanggar batas konvensional. Di bawah batas ini, kekuatan anak-anak keluarga Ji meningkat tajam, dan kekuatan yang mereka berikan jauh melebihi kemampuan biasanya. Tatapan Su Han langsung tertuju pada Ji Fengyun. Kau siapa? Tanya Su Han. Aku, Ji Fengyun, tetua keluarga Ji, bertanggung jawab keluarga Ji di sini. Ucap Ji Fengyun mengangkat matanya,
menatap langsung ke Su Han, tersenyum dan berkata lagi. Meskipun aku tidak muncul di dunia selama bertahun-tahun, aku juga mendengar beberapa rumor tentangmu. Kau dapat membawa Sekte Phoenix sampai ke titik ini, bahkan aku harus mengaguminya. Sayang sekali kau tidak tahu latar belakang dari 13 klan dan Sekte Super. Yang lebih disayangkan, kau telah membunuh Tuan Muda Ji Mingkong. Batas alam Dewa Naga. Su Han bergumam, dia telah mengamati saat Ji Fengyun berbicara. Tampaknya tidak ada aura dari Ji Fengyun, tetapi orang yang mencapai batas akan memiliki fluktuasi yang tak terkatakan. Fluktuasi ini tidak dapat dirasakan oleh orang biasa, bahkan di alam Kaisar Naga, tetapi sebagai naga iblis di masa lalu, Kaisar kuno, Su Han dapat merasakan dengan jelas. Saat berikutnya, Su Han terkejut, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Salah, bukan hanya batas alam Dewa Naga, tapi semua. Batas alam Vena Naga, alam darah naga, alam roh naga, alam pil naga. Orang ini telah mencapai batas. Su Han kaget dan merasa luar biasa. Setiap alam memiliki batasannya, Su Han tahu tentang ini, tetapi bahkan dia tidak pernah berpikir untuk mempelajari batasan dari setiap alam, karena itu akan membutuhkan waktu, kesempatan dan ketekunan, dan kualifikasi besar. Terlepas dari apakah itu di kehidupan sebelumnya atau kehidupan ini, Su Han belum pernah melihat seseorang yang bisa menggali batas setiap alam, tapi hari ini, dia melihatnya. Aku mengagumi ketekunan seperti ini. Ucap Su Han menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya ke arah Ji Fengyun. Aku juga mengagumi kemampuanmu, ucap Ji Fengyun mengangkat kepalanya. Hahaha. Keduanya saling memandang sejenak, dan tiba-tiba tertawa. Aku akan mencoba, seberapa kuat kau yang telah mempelajari setiap alam sampai batasnya. Suara Su Han keluar. Aku juga ingin melihat apakah kau Subaliu, sama mengejutkan seperti rumor. Ucap Ji Fengyun berdiri. Sekte Phoenix dan orang-orang dari keluarga Ji masih bertarung. Keluarga Ji seharusnya tidak menjadi lawan yang imbang dari Sekte Phoenix, tetapi karena kemunculan tetua itu, Su Han tidak tahu bagaimana orang tua itu bisa mencapai batasnya, atau batas tubuh manusia, menghasilkan peningkatan substansial dalam kekuatan mereka. Tentu saja, peningkatan semacam ini pasti tidak akan bertahan lama, tetapi jika dia bisa melakukan ini, dia bisa membayangkan kekuatan dan berharganya tetua itu di keluarga Ji. Di pihak Phoenix Sekte, mereka tidak dirugikan. Anak-anak dari keluarga Ji melanggar batas, tetapi paling banter mereka bisa mengikat mereka. Penjaga malam ungu belum bergerak, yang menyerang adalah penjaga bintang dan penjaga dingin suci. Dalam hal jumlah, Sekte Phoenix relatif kecil, tetapi tidak akan dikalahkan. Jika Mingyue Shenwei juga menembak, dan Zhenlong Shenwei juga menembak, maka keluarga Ji juga akan tertekan. Namun, dari awal level kedua ini, kedua penjaga hebat itu tidak pernah mengambil tindakan, bahkan penjaga malam ungu hanya menggunakan beberapa sihir pertahanan, dan tidak benar-benar menyerang. Mereka adalah beberapa kartu truf dari Sekte Phoenix. Dapat dikatakan bahwa ketika penjaga malam ungu, penjaga Mingyue dan penjaga Zhenlong tidak mengambil tindakan, satu-satunya orang yang dapat menentukan kemenangan pertempuran ini adalah dua orang yang berada di puncak. Su Han dan Ji Fengyun. Keduanya mengabaikan pertempuran antara Sekte Phoenix dan keluarga Ji. Su Han berdiri tegak di kehampaan, merasakan perlawanan dan gravitasi yang luar biasa. Ji Fengyun juga keluar dari batu apung itu, tapi hanya klonnya. Meskipun basis kultivasi klon sama persis dengan tubuh aslinya, tapi bagaimanapun juga, tubuh asli Ji Fengyun jauh lebih kuat daripada klon. Saat ini, dia hanya ingin menguji Su Han dengan kekuatan klonnya. Ji Fengyun menatap Su Han dengan tenang. Subaliu, Dung, Wosh. Ketika suaranya jatuh, terdengar raungan. Ji Fengyun tidak melakukan keterampilan naga apapun, seolah-olah dia hanya menggunakan kekuatan fisik tinjunya untuk meledakkan Su Han. Pukulan ini melesat ke wajah Su Han, serangan yang tampaknya biasa sebenarnya tidak. Tampaknya telah memahami hukum daging.
Lintasan tinju terkunci ke segala arah, membuat Su Han tidak dapat menghindar atau mundur. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah menyerang. Kau menggunakan 10% dari kekuatanmu, dan aku juga akan menggunakan 10% kekuatanku. Su Han tersenyum tipis, dan melayangkan pukulan. Siuh, duar. Tabrakan pertama antara keduanya terjadi, dan di saat berikutnya, raungan mengerikan meletus. Dum-dum, berpusat di tempat kedua tinju menghantam, gelombang kejut yang menakjubkan dengan cepat menyebar, seperti gelombang memancar ke sekeliling. Ekspresi Su Han sedikit serius, dari tinju lawan, dia bisa merasakan gelombang yang kuat dan menghancurkan, dan gelombang itu tidak kurang dari hukum kehancuran biasa. Pada saat yang sama, ada gelombang kekuatan turbulen di kepalaan Ji Fengyun ini, yang tampaknya telah ditekan sepanjang waktu dan belum meletus. Sekali meletus, itu akan menghancurkan bumi dan menakutkan. Keduanya masih bertabrakan dan saling berhadapan untuk sementara waktu, dan jejak kekuatan ditransmisikan dari tinju Ji Fengyun. Jejak kekuatan inilah yang membuat Su Han mendengus, wajahnya pucat, dan dia mundur selangkah. Tapi klon Ji Fengyun masih berdiri di tempatnya, tidak terluka. Jika kau adalah alam dewa naga biasa, bahkan jika kau berada di puncaknya, kau pasti akan terluka parah atau bahkan mati secara langsung. Kau bukan puncak alam dewa naga biasa, juga basis kultivasi biasa, kau hanya menggunakan kekuatan tubuhmu, tapi kau bisa melawan, bahkan jika kau hanya mundur selangkah, itu sudah cukup untuk dibanggakan, ucap Ji Fengyun. Su Han tidak berbicara. Jika orang lain mengatakan ini, dia pasti akan mencibir, berpikir bahwa pihak lain itu sombong. Tapi Ji Fengyun berbeda, dia telah mempelajari dengan seksama setiap alam yang dia lalui, dan akan membuat terobosan sampai tidak ada lagi yang tersisa untuk dipelajari. Orang-orang seperti itu tidak diragukan lagi, sangat menakutkan. Mati. Ji Fengyun tiba-tiba berteriak, tinjunya dengan keras terayun ke Su Han. Wosh, wung. Pada saat ini, ada dengungan di angkasa, dan ada lintasan yang menakjubkan di sekitar kepalan tangannya. Lintasan tersebut sepertinya membentuk saluran mengerikan. Pada pandangan pertama, pukulan ini tampak sangat lambat, tetapi saat berikutnya, pukulan itu sudah dekat. Wajah Su Han serius, dan 50% dari kekuatan fisiknya terbuka, meledak menuju tinju Ji Fengyun. Dum, wosh, boomim. Dua tinju bertabrakan di kehampaan, dan kekosongan itu muncul riak, seolah-olah akan terkoyak kapan saja. Wajah Su Han pucat saat ini, dan seteguk darah hendak keluar dari tenggorokannya, tapi dia menekannya. Sosoknya dengan cepat mundur, dan ada mati rasa yang sangat parah di lengannya, dan dadanya seperti ingin meledak, sangat menyakitkan. Melihat Ji Fengyun masih berdiri di sana dengan tenang, wajah Su Han menjadi sangat jelek. Su Baliu, pukulan setengah kekuatanku dapat membunuh kultivator kaisar semu seketika, dan kau bahkan tidak memuntahkan darah, kau sangat luar biasa. Ji Fengyun memandang Su Han dan berkata dengan acuh tak acuh, kau membuatku kagum, tetapi bagaimanapun juga, kau harus mati. Dum, Ji Fengyun mengambil langkah, ini pertama kalinya dia pindah setelah sampai di ruang hampa. Dengan langkah ini diambil, ruang di sekitarnya tiba-tiba terdistorsi, dan cahaya menakjubkan seperti sangkar menyebar di sekitarnya, yang merupakan warna ungu tua yang merusak. Mati, teriak Ji Fengyun melancarkan pukulan ketiga, sangkar di depannya tiba-tiba mengembang dan langsung menuju ke Su Han. Wosh, suara awan hujan masuk ke telinganya. Su Han tidak mengatakan apa-apa, kekuatan tubuh di tengah alam dewa naga benar-benar meledak, tubuh yang mundur berhenti, langkah kaki sedikit kosong, dan sosok itu tiba-tiba terlontar. Pukulan ketiganya juga melesat lewat saat ini. Wosh, boomim, kepalan tangan Ji Fengyun seakan terbungkus sangkar, saat Su Han menghadapinya, ia hanya merasa kekuatannya seolah-olah terjebak di dalam. Perasaan bahwa kekuatan itu runtuh dalam sekejap membuatnya sedikit tidak nyaman. Sebagai mantan kaisar naga iblis kuno, Su Han telah mengalami apapun jenis pertempuran. Pada saat kultivasi fisik,
Su Han bukan tandingan Ji Fengyun, tetapi dalam keadaan pikiran, dia bisa menerima segalanya. Terlalu lemah, dan terlalu lambat, ucap Ji Fengyun. Ketika suara itu datang, sangkar itu menyebar dengan ganas, dan tinjunya juga terbuka pada saat ini, hampir secara instan menutupi semuanya dalam 10 mil. Dengan telapak tangannya, dia meraih tinju Su Han, meremasnya dengan kuat, dan sangkar itu menyebar dengan keras. Su Han hendak terperangkap, tapi saat ini, Su Han mengeluarkan batu suci dan menelannya. Sangkar itu melewati Su Han tanpa melukainya sama sekali. Ketika Ji Mingming melihat adegan ini, dia langsung berteriak, "Su Baliu, apakah kau masih laki-laki? Di mana kesombonganmu sebelumnya?" Ji Mingfeng tidak berbicara, apalagi marah, dia hanya tersenyum. Karena dia tahu bahwa sejak Su Han menelan batu suci, sudah dijelaskan bahwa dia bukan tandingan Ji Fengyun. Dan yang paling penting adalah Ji Fengyun saat ini hanya menunjukkan 70% kekuatan, dan 70% kekuatan ini hanya 70% dari kekuatan klonnya. 70% kekuatan tidak bisa lagi menahan. Su Baliu, ada perbedaan besar antara kau dan tetua Ji Fengyun, gumam Ji Mingfeng. Dan di atas kehampaan, Su Han tidak mendengar raungan Ji Mingming. Itu hanya batu suci, dapatkah ini membuktikan bahwa dia tidak bisa melawannya? Su Baliu, cepat serahkan metode kultivasi fisikmu, ucap Ji Fengyun ringan. Kau terlalu terburu-buru, jawab Su Han tersenyum dan berkata lagi, pertarungan kita baru saja dimulai, tubuh aslimu bahkan belum berdiri. Mata Ji Fengyun berkedip, dan dia tiba-tiba tersenyum, baiklah, saya telah mengasingkan diri selama 100 tahun dan tidak pernah menggerakkan otot-ototku untuk waktu yang lama. Aku senang bisa bertarung denganmu hari ini. Tinju harimau pemecah gunung, dum, siu. Ketika suara itu jatuh, Ji Fengyun melancarkan pukulan lain. Ini adalah pukulan keempatnya, dan itu juga pukulan yang memadatkan 90% kekuatan klonnya. Wosh! Di bawah pukulan ini, sangkar itu mengembang lagi, dan Su Han benar-benar terbungkus dalam sekejap mata, menyebabkan Su Han langsung ditarik ke dalam sangkar. Saat berada di kurungan, Su Han hanya merasa dunia telah berubah. Orang-orang dari Sekte Phoenix, orang-orang dari keluarga Ji, Ji Mingfeng, Ji Mingming, dan lainnya, semuanya telah lenyap, dan satu-satunya yang ada adalah kepalan tangan yang luar biasa. Mata Su Han berkontraksi, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya. Ini bukan domain. Dengan kemampuannya, dia mungkin hanya bisa memadatkan domain ketika dia bisa melihat melalui batas-batas alam Kaisar Naga. Tapi saat ini, dia juga memiliki pemahaman yang begitu jelas. Aku harus mengatakan ketika orang ini masih muda, dia harus termasuk dalam kategori monster yang mengerikan. Berpikir seperti ini di dalam hatinya, Su Han sama sekali tidak ragu-ragu, kekuatan fisik dan kekuatan kultivasinya langsung menyatu, dan nafas yang menakjubkan keluar dari Su Han. So, ho, dum-dum. Saat nafas ini meletus, mata Ji Fengyun terbelalak terkejut. Wosh! Pada saat ini, Su Han melakukan pukulan juga. Sepintas, Su Han terbungkus tinju Ji Fengyun ke segala arah, dibandingkan dengannya, Su Han sekecil semut. Tinjunya, dan tinju Ji Fengyun, tampak seperti pertarungan antara semut dan raksasa dari mata telanjang. Namun, Ji Fengyun saat ini memang raksasa, tapi Su Han bukanlah semut. Boomim! Satu kepalan besar dan satu kecil bertabrakan, dan sangkar Ji Fengyun meledak dengan keras pada saat ini, dan cahaya ungu berubah menjadi riak, dengan cepat menyebar ke sekitarnya. Su Han mundur 3 langkah, dan sosok Ji Fengyun akhirnya mundur selangkah pada saat ini. Apa? Ketika Ji Fengyun mundur selangkah, Ji Mingfeng dan Ji Mingming terkejut dan tak terbayangkan. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa Su Han sebelumnya telah dipaksa untuk menelan batu suci. Bagaimana dia bisa bertahan lama dan mampu melakukan perlawanan saat ini? Dan yang paling mengejutkan mereka adalah pukulan Ji Fengyun barusan mengembunkan 90% kekuatannya, dan Su Han mampu bersaing.
Ini memang sangat kuat, layak menjadi orang yang telah menembus setiap alam hingga batasnya. Jika bisa terus berlanjut, itu bisa disebut abnormal. Gumam Su Han menarik napas dalam-dalam. Hahaha. Ada tawa keras dari Ji Fengyun. Dia mundur selangkah, tapi dia tidak merasa marah. Pada saat ini, dia mengangkat kepalanya dan berkata kepada Su Han, "Sudah lama tidak ada orang di alam Dewa Naga yang mampu menahan pukulanku. Su Baliu, kau orang pertama yang mampu menahan pukulanku. Di atas langit masih ada langit, jadi kau tidak perlu heran," ucap Su Han santai. "Itu bagus, memang benar di atas langit masih ada langit." Ji Fengyun berkata dengan lantang, "Pertarungan ini bisa dianggap sebagai kegembiraan bagiku. Kau memang pemimpin muda yang sangat menjanjikan di antara generasi muda lainnya." Ini harus diakui, Su Han masih sangat tenang dan tidak menjawab perkataan orang tua itu. "Bersiaplah, selanjutnya, aku akan menggunakan kekuatan penuhku." Huf, Ji Fengyun perlahan menghembuskan nafas yang menyesakkan, dan tubuhnya benar-benar menggeliat. Dung-dung, pada saat ini, ruang tempat dia berdiri dengan cepat terdistorsi, dan pusaran hitam perlahan mengembun. Wosh! Ji Fengyun mengangkat tangan kanannya dengan lembut, seolah menyapu debu di depannya. Saat ini, di pusaran air, kepalan besar perlahan muncul. Su Baliu, mati. Dum, wosh! Dengan jatuhnya kata terakhir, tinju besar di pusaran meledak dalam sekejap, dan datang langsung ke Su Han. Pukulan ini memberi Su Han perasaan bahwa dia tidak bisa menahan sama sekali, dan tidak ada kesempatan, dan tidak ada waktu untuk melawan. Bahkan kecepatan pukulan ini sangat cepat sehingga dia bahkan tidak sempat menelan batu suci itu. Bahkan jika batu suci itu sudah ada di mulutnya, pukulan itu datang begitu cepat sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk menelannya. Hahaha. Su Han tertawa keras, dan ketika dia tertawa keras, kekuatan kultivasi dari sihirnya juga terintegrasi sepenuhnya. Su Han saat ini adalah kombinasi dari kekuatan kultivasi, kekuatan fisik, kekuatan sihir, dan kombinasi dari 3 tubuh. Hanya ada sedikit orang di alam Kaisar Naga yang dapat memaksanya sedemikian rupa, dan saat ini, orang itu ada di depannya. Boomim! Itu hampir saat ketika kultivasi sihir menyatu, pukulan itu telah membombardir tubuh Su Han. Su Han langsung menyemburkan mulut besar darah, dan sosoknya terbang mundur. Namun, saat dia terbang mundur, Su Han menggerakkan jarinya berulang kali, dan tanda misterius muncul di kening dan lengannya. Sosok Su Han menahan kekuatan tinju yang luar biasa. Dia berhenti tiba-tiba, dan segera berteriak. Ledakan! Wosh! Suaranya jatuh, dan gelombang dahsyat tiba-tiba terpancar dari tinjunya. Di bawah gelombang ini, telapak tangannya meledak terbuka. Boomim! Su Han menghancurkan tinju Ji Fengyun, dan seketika menghancurkan salah satu lengannya dalam kehampaan. Dan rune yang Su Han aktifkan sebelumnya bukanlah teknik rahasia, tetapi rune formasi. Ada begitu banyak formasi, misteri, dan sihir. Tidak jelas dalam beberapa kata. Sebagai master formasi, Su Han jelas tahu bahwa cara formasi tidak kurang dari seni bela diri. Rune formasi yang terukir di lengannya adalah formasi kecil yang disebut formasi pemecah roh. Formasi ini bisa besar atau kecil. Bila sudah besar bisa menghancurkan planet, atau bahkan langit berbintang. Ketika lengan Ji Fengyun hancur, mengubah ekspresi wajah Ji Fengyun, dan rasa sakit tiba-tiba datang, membuatnya terlihat sedikit buas. Dia ingin berhenti, tapi dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Bangsat kau Su Baliu, jenis sihir apa yang kau gunakan? Teriak Ji Fengyun menatap Su Han dengan dingin. Ini bukan teknik sihir, tapi teknik arai, jawab Su Han. Pada saat yang sama, Ji Mingfeng dan Ji Mingming juga melihat adegan ini di sana, dan mereka berdua tercengang dan tidak percaya. Lengan klon tetua Ji Fengyun benar-benar hancur. Bagaimana itu bisa terjadi? Mereka tidak dapat membayangkan bahwa Su Han sebelumnya telah terpukul, dan sekarang, dia telah menghancurkan lengan Ji Fengyun. Dari penampilan sebelumnya,
dapat dilihat sepenuhnya bahwa Su Han bukan tandingan tetua Ji Fengyun, tetapi pada saat ini, bagaimana dia bisa begitu kuat? Su Baliu, kau memang bajingan, ucap Ji Mingming mengertakkan giginya. Diam kau anjing kecil. Ekspresi Su Han tiba-tiba menjadi dingin, dan menoleh untuk melihat Ji Mingming. Ji Fengyun memandang ke arah Ji Mingming dan berkata, "Tuan muda, suasana hatimu perlu diperbaiki." Ji Mingming tertegun, dan langsung terdiam. Dia tidak mengerti kata-kata Ji Fengyun, tapi dia tidak berani melanggar maksud Ji Fengyun lagi. Dia hanya bisa menahannya dengan kesedihan seperti itu. Hahaha, tidak buruk. Ji Fengyun memandang Su Han lagi, "Kau bisa melukaiku sampai tingkat ini, kekuatanmu memang luar biasa." Ji Fengyun menarik napas dalam-dalam, dan di antara membalikkan tangannya, dia mengeluarkan batu suci. Dia menelan batu suci secara langsung, dan lengan kanannya, yang telah hancur, segera tumbuh. Jelas sekali, Ji Fengyun juga tahu bahwa peran batu suci ini bukanlah untuk benar-benar menahan pukulan yang fatal, tetapi untuk dengan cepat memperbaiki luka orang yang terluka dengan kecepatan yang mencengangkan. Namun, selama pertumbuhan lengan kanannya, alis Ji Fengyun berkerut semakin dalam. Dia awalnya mengira bahwa dengan batu suci ini, dia bisa mengembalikan lengannya seperti semula, tetapi pada saat ini, meski lengannya telah tumbuh, itu hanya lengan biasa, tidak cocok dengan bagian tubuhnya yang lain. Bisa dikatakan bahwa ini hanyalah lengan fana, dan bukan lagi lengan yang mampu mengerahkan kekuatan penuh seperti sebelumnya. "Lenganmu, hanya aku yang bisa menyembuhkannya," ucap Su Han. Dia sepertinya mengerti apa yang dipikirkan Ji Fengyun, dan tersenyum ringan. "Formasi yang telah kuletakkan telah mengikuti lenganmu dan memasuki tubuhmu. Jika formasi tidak dilepaskan, lenganmu tidak akan pernah dapat pulih sepenuhnya, dan formasi ini hanya aku yang dapat melepasnya." "Anjing kecil, kau memaksaku," ucap Ji Fengyun mengangkat matanya, dan hawa dingin keluar dari dirinya. "Biarkan tubuh aslimu bertarung denganku, kau telah membuang banyak waktuku," ucap Su Han. "Sesuai keinginanmu." Ji Fengyun menoleh. Sosok putih yang sedang duduk bersila di atas batu apung tiba-tiba membuka matanya. Sosoknya berdiri, dan dengan satu langkah, dia sudah sampai pada klon ini. Menyatu, mata Ji Fengyun berkedip, dan sosok hitam menjadi ilusi pada saat ini, seolah-olah itu adalah jiwa, dan langsung bergabung dengan sosok putih. Pada saat ini, nafas yang tak terkatakan keluar dari Ji Fengyun, dan nafas itu menakutkan dan mencengangkan, seperti seorang kaisar yang sedang memandang dunia. Setelah klon dan fusi, penampilan Ji Fengyun secara bertahap menjadi lebih muda dari usia tuanya. Segera, dia menjadi seorang pemuda, yang tampaknya baru berusia 20 tahun, lebih muda dari Ji Mingfeng dan Ji Mingming. Banyak orang berpikir bahwa lelaki tua itu hampir mencapai usianya alias mati, tetapi umur panjang lelaki tua itu tidak seperti yang dapat mereka bayangkan. Sepertinya ini adalah hadiah untuk lelaki tua itu dari surga dan bumi. Ji Fengyun tampaknya bergumam pada dirinya sendiri, dan sepertinya berbicara kepada Su Han. 800 tahun yang lalu, aku melangkah ke alam Dewa Naga dan mengeluarkan klon. Saat aku bertindak, semuanya dilakukan oleh klonku. Dalam hal ini, aku awalnya tidak berniat untuk muncul, karena aku merasa bahwa segala sesuatu tidak membutuhkan tubuh asliku untuk muncul. Namun, kau telah membunuh tuan muda ketiga dari keluarga Ji dan membuat patriark keluarga Ji marah. Oleh karena itu, aku keluar dari pengasinganku. Apa yang aku tidak harapkan adalah bahwa aku sudah melihatmu tinggi-tinggi, tapi aku masih meremehkanmu. Sebelumnya, aku berpikir, hanya klonku saja, itu cukup untuk membunuhmu. Ternyata aku salah besar. Jadi, sebagai tetua keluarga Ji, aku akan menggunakan tubuh asliku untuk menghukummu. Dum. Setelah suara itu jatuh, sosok Ji Fengyun, seperti bola meriam, langsung terlontar dari tempatnya, meledak ke arah Su Han. Dum. Melihat itu, Su Han langsung mengaktifkan kombinasi kekuatan sihir, kekuatan kultivasi, dan kekuatan tubuh fisik telah membawa kekuatannya ke puncak.
Pada saat ini, melihat Ji Fengyun bergegas ke arahnya, Su Han tidak ragu-ragu. Kekuatan yang komprehensif, 4 kali lipat lagi meledak. Dum-dum. Pada saat ini, dia juga melampaui alam Dewa Naga, tetapi dia tidak mencapai alam Kaisar Semu, apalagi alam Kaisar Naga. Datanglah. Wosh. Teriakan keras Su Han datang dari atas kekosongan. Boomim. Duar-duar-duar. Tinjunya juga meledak, tanpa fantasi, langsung bertabrakan dengan tinju Ji Fengyun. Tabrakan keduanya menghasilkan ledakan keras yang mengerikan, segera menarik perhatian banyak kekuatan di sekitarnya, dan pemandangan yang tak terhitung jumlah terkondensasi pada saat ini. Perang sedang berlangsung. Siapa orang itu? Keluarga Ji. Dan siapa yang satunya? Su Baliu. Lagi-lagi Su Baliu. Su Baliu ini benar-benar seorang pembuat onar. Waktu adalah yang paling penting di sini, dan dia masih melawan keluarga Ji di sini. Mereka sudah tertinggal begitu jauh. Ketika pertempuran selesai, mereka tidak akan mampu mengejar kekuatan besar di depan. Secara umum, Su Baliu ini masih memiliki kekuatan. Sayangnya, orang ini memiliki pikiran yang buruk dan terlalu sombong. Berapa lama Sekte Phoenix didirikan, dia telah menyinggung begitu banyak kekuatan yang kuat, bahkan 10 sekte super setidaknya setengah dari mereka telah disinggung olehnya. Saat ini, di kompetisi besar, sekte-sekte super itu tidak ingin berurusan dengan Su Baliu untuk saat ini. Setelah kompetisi besar ini selesai, Su Baliu ini tidak akan beruntung. Ada banyak cibiran, dan mereka semua merasa bahwa Su Han pemberani dan pemberani, serta memiliki otak yang buruk. Saat ini, ada banyak pasang mata yang menatap pertarungan mereka dari dunia luar. Dongsu mengatakan sebelumnya bahwa di level kedua ini, akan ada proyeksi layar ilusi, dan semua orang di luar akan melihat semua yang terjadi di dalamnya. Pada saat ini, apa yang dilihat banyak mata adalah pertempuran antara Sekte Phoenix dan keluarga Ji, tetapi orang yang matanya sebagian besar terkonsentrasi bukanlah kepada Su Han, tapi kepada Ji Fengyun. Di sisi istana Yuxu, Yuan Ling berdiri, memperlihatkan ekspresi yang luar biasa. Ia dan Ji Fengyun adalah orang-orang di era yang sama. Pada awalnya Ji Fengyun menekan orang-orang jenius yang tak ada habisnya dengan postur tubuh yang tak tertandingi, yang bisa disebut sombong yang menyapu seluruh benua Longwu. Pada saat itu, Ji Fengyun hampir tak tertandingi di antara level yang sama, seperti matahari keemasan yang menyilaukan, dengan cepat terbit. Namun, saat semua orang merasa Ji Fengyun akan menerobos dengan cepat dan menjadi alam Kaisar Naga, dia menghilang. Sejak itu, Ji Fengyun tidak pernah muncul lagi, dan bahkan orang-orang dari keluarga Ji tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Dengan berjalannya waktu, nama Ji Fengyun perlahan-lahan terlupakan dalam perjalanan waktu yang lama. Mungkin hanya Yuan Ling, yang pernah berada di generasi yang sama dengan Ji Fengyun, sesekali akan memikirkannya, lalu menghela nafas. Sebelum Ji Fengyun muncul dan menembak, mereka tidak mengenalinya. Sampai saat ini, tetapi setelah tubuhnya aslinya bergabung dengan klonnya, dan penampilannya berubah menjadi seorang pemuda. Yuan Ling mengenalinya ketika dia sama persis dengan yang tampan dan luar biasa dia sebelumnya. Saya baru saja mengenalinya. Ji Fengyun. Itu dia, ini Ji Fengyun. Astaga, itu benar-benar dia. Bukankah dia mati ratusan tahun yang lalu? Jenius yang tak tertandingi, semua orang mengira dia sudah mati pada saat itu. Sayang sekali, dengan kejeniusan Ji Fengyun, jika terobosan yang mantap dibuat, dia pasti akan menjadi super kuat dari keluarga Ji, dan bahkan mungkin memimpin keluarga Ji menjadi 13 kepala keluarga. Bahkan jika dia tidak bisa hadir, dia setidaknya bisa berada di 3 besar. Dia masih hidup, benar-benar hidup. Diskusi yang mengejutkan muncul. Jelas, orang-orang ini telah mendengar tentang 3 kata, Ji, Feng, Yun, dan bahkan lebih banyak lagi tentang perbuatan menakjubkan olehnya. Ini bukan alam Kaisar Naga. Yuan Ling memandang Ji Fengyun, menggelengkan kepalanya sedikit, dan bergumam pada dirinya sendiri,
kau seharusnya dengan mudah menerobos alam Kaisar Naga, tapi rasa ingin tahumu telah menundamu. Selama bertahun-tahun, kau masih berkeliaran di alam Dewa Naga. Dulu meskipun Anda berada di era dan pada level yang sama, tapi sekarang, Anda terlalu jauh di belakangku. Pada saat yang sama, di sisi istana Yidao, seorang lelaki tua memandangi Ji Fengyun dengan bingung. Tetua, Ji Fengyun ini, siapa dia? Seorang pemuda bertanya dengan suara rendah di belakangnya. Seseorang yang seusia dengan Raja Istana. Orang tua itu tersadar dan menghela nafas. Di era itu, Master Istana, Yuan Ling, dan Ji Fengyun, yang dikenal sebagai tiga arogansi tak tertandingi dari benua Longwu, terikat untuk menerobos alam kedaulatan naga dan bahkan memata-matai keberadaan alam yang mulia naga. Tetapi kemudian karena suatu alasan, penguasa istana dipromosikan menjadi kepala istana, Yuan Ling menjadi yang tertua di istana Yuxu, dan Ji Fengyun ini menghilang. Sangat kuat, pemuda itu terkejut, dan dia tidak bisa mempercayainya. Tidak, orang ini mampu mencapai level kedua ini, jelas hanya di alam Dewa Naga. Setelah bertahun-tahun, jika dia benar-benar memiliki bakat itu, setidaknya dia harus menerobos Kaisar Naga. Kau tidak mengerti. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Saat itu, aku telah melihat kekuatan luar biasa Ji Fengyun ini dengan mataku sendiri. Itu adalah postur yang tak tertandingi. Meskipun dia masih di alam Dewa Naga saat ini, karena dia masih hidup, dia pasti sudah meningkat. Usia meski sudah tua, bakatnya belum tua. Jika dia ingin menerobos, dia masih bisa melakukannya hari ini. Jika ini masalahnya, maka Master Su Han. Pemuda itu menunjukkan ekspresi khawatir. Unta kurus lebih besar dari kuda, bahkan jika Ji Fengyun masih berada di alam Dewa Naga saat ini, setelah bertahun-tahun di alam Dewa Naga, itu sama sekali bukan tandingan alam Dewa Naga biasa. Dan Su Han berada dalam pertarungan dengannya, sepertinya Su Han akan sangat sulit untuk mengalahkannya. Ucap orang tua itu mendesah. Tidak hanya di sini di istana Yidao, tapi di tempat lain, semua orang yang mengetahui kekuatan Ji Fengyun berkeringat untuk Su Han. Tentu saja, kebanyakan dari mereka tidak suka dengan kesombongan Su Han, karena Su Han benar-benar menyinggung terlalu banyak orang. Tapi kenyataannya, sebenarnya Su Han tidak ingin menyinggung perasaan mereka. Mereka memaksa Su Han untuk menyinggung perasaan mereka. Ketika semua orang terkejut, di tingkat kedua, di atas kehampaan, raungan besar terus terdengar, dan lapisan getaran menyebar ke sekitarnya. Sekte Phoenix dan keluarga Ji semuanya berkedip menyelamatkan diri mereka sendiri. Hindari itu, satu pukulan per orang melanggar batas alam Dewa Naga dan mencapai alam ketiadaan. Di bawah konfrontasi semacam ini, Su Han dan Ji Fengyun mundur beberapa langkah. Haha, tidak buruk. Ji Fengyun tidak lagi memiliki penampilan tenang yang sama sebelumnya, tetapi tertawa. Sungguh tidak terduga bahwa selain orang tua, ada orang yang telah menembus batas alam Dewa Naga. Sangat disayangkan bahwa kau hanya menyusup ke batas alam Dewa Naga, dan yang kutembus adalah batas semua alam. Ketika suara itu jatuh, Ji Fengyun mengayunkan tinjunya lagi, dan tekanan besar memenuhi dunia dan meraung. Wosh! Ini adalah kepalan tangan yang dibuat olehku ketika aku menembus batas alam Vena Naga. Ini disebut Yulong Kuan. Su Baliu, apa kau memilikinya? Dum. Saat suara itu jatuh, Ji Fengyun meninju. Di bawah kepalan ini, kehampaan meraung, dan ada suara robek yang mengerikan, dan ada suara rengekan di sekitarnya, seolah-olah itu menyebabkan angin dan awan berubah, dan matahari dan bulan berguling kembali. Di atas tinjunya, seekor naga besar yang panjangnya ratusan kaki, meledak. Naga itu sangat padat, transparan, dan memancarkan semacam kecemerlangan kabur. Saat muncul, itu membuat nyanyian naga yang tajam. Hanya nyanyian naga ini yang membuat Su Han merasakan sakit di telinganya. Menghadapi orang-orang seperti Ji Fengyun, Su Han percaya diri, tapi dia masih ceroboh. Teknik tinju, aku juga punya. Coba lihatlah, apakah teknik tinjumu lebih tinggi 1 kaki, atau teknik tinju saya 1 kaki lebih tinggi?
Whoosh! Saat Su Han berbicara, tinju kanannya juga meledak. Starfall Fist! Teriak Su Han. Dung! Kehampaan meraung seperti raungan, dan ruang di sekitarnya tampak menakjubkan pada saat ini, dan riak menyebar, seolah-olah akan terkoyak setiap saat. Di depan lengan Su Han, sebuah tinju besar meledak meraung. Di antara semburan tinju, ada bola bundar. Bola ini tampak sangat biasa, dengan warna kekuningan, tetapi setelah muncul, ia keluar dengan suara mendengung, langsung membungkus naga yang dimainkan Ji Fengyun. Dari kejauhan, naga itu sepertinya terjebak, terbungkus bulatan, meronta. Dan di bawah perebutannya, bola juga bergetar hebat, dan harus dipatahkan setiap saat. Kau tidak bisa menjebak orang tua ini dengan teknik tinjumu ini, teriak Ji Fengyun. Tidak bisa dijebak, hahaha. Aku tidak berniat menjebakmu. Su Han tertawa, dan langsung mengepalkan tangan pada saat ini. Saat dia mendekati bola, tinju Su Han tiba-tiba menajam, hawa dingin yang mencengangkan meletus dari atas, dan kekuatan kehancuran yang tak terkatakan melonjak keluar. Booming! Tanpa kata-kata, tanpa ragu-ragu, pukulan ini meledak dan memukul bola dengan keras. Pukulan ini secara langsung menyebabkan bola itu hancur, dan naga di dalamnya, pada saat bola itu hancur, menampakkan pandangan yang sedikit senang, tetapi ia tidak menunggu kegembiraan itu terungkap sepenuhnya. Tubuhnya yang sepanjang 100 kaki, itu di tengah-tengah ledakan yang runtuh menjadi ketiadaan. Pemusnahan naga secara langsung menyebabkan mundurnya Ji Fengyun. Wajahnya sedikit pucat saat ini, bibirnya merah, dan darah mengalir keluar. Teknik tinju apa ini? Ucap Ji Fengyun menatap Su Han, kaget untuk pertama kalinya. Yulongkuan itu diciptakan ketika Ji Fengyun menembus ke dalam alam Vena Naga, dan dengan kekuatannya pada saat ini, itu dapat menghancurkan bahkan puncak alam Kaisar Semu. Dia awalnya berpikir bahwa meskipun pukulan ini tidak dapat membunuh Su Han, setidaknya itu akan menyebabkan Su Han terluka parah, tetapi hasil saat ini sangat mengejutkan. Tidak hanya Su Han tidak mati, dia juga tidak terluka parah, tetapi dia juga meledakkan teknik tinjunya, mendorong dirinya mundur beberapa langkah. Bahkan lebih dalam, Ji Fengyun terluka ringan, karena jika dia tidak ditekan, darah akan mengalir keluar sejak lama. Sangat sulit baginya untuk menerima apa yang terjadi pada saat ini, karena di sepanjang jalan, karena batasan setiap alam telah dipelajari secara menyeluruh, Ji Fengyun telah mengembangkan kepercayaan diri yang besar pada kekuatannya sendiri. Bahkan di hadapan alam Kaisar Naga, dia tidak takut, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia akan bisa pergi dengan selamat. Justru karena inilah Ji Fengyun tidak ingin menerobos alam Kaisar Naga, tetapi telah terbenam dalam alam Dewa Naga untuk penelitiannya. Tapi pemandangan saat ini menggoyahkan kepercayaan dirinya. Tinju ini disebut Star Checking Boxing. Su Han menatap Ji Fengyun dan perlahan berkata, dengan kekuatanku saat ini, aku hanya bisa menampilkan kurang dari 1/1000 kekuatan teknik meninju ini. Dengan kekuatan puncaknya, kau bisa jatuh ke planet lain dengan satu pukulan ini. Mustahil. Ji Fengyun berkata, kau terlalu sombong. Su Han tersenyum. Meskipun aku tidak percaya apa yang kau katakan, tinjumu memang kuat, dan itu bisa dibandingkan dengan tinju Yulong lelaki tua ini, ucap Ji Fengyun menarik napas dan tersenyum berkata lagi. Orang tua ini telah berjalan jauh dan menembus batas setiap alam. Sampai sekarang, aku telah mencapai alam Dewa Naga. Dan aku telah menciptakan 5 teknik tinju, satu lebih kuat dari yang lain. Itu adalah teknik tinju yang kupelajari ketika aku berada di alam darah naga. Namanya adalah tinju tiran. Buang-buang waktu, ucap Su Han. Tidak ada gunanya berbicara omong kosong. Kau dan aku harus cepat menyelesaikan pertarungan ini. Jika tidak, setelah kau dan aku bertarung, aku khawatir kompetisi ini sudah selesai. Hahaha. Ji Fengyun tertawa dan melakukan pukulan kedua. Ruang di sekitarnya sekali lagi muncul cahaya ungu tua, dan sangkar yang muncul sebelumnya muncul lagi pada saat ini. Tapi kali ini,
sangkar itu langsung menyebar dalam jarak 400 km, membungkus sosok Su Han dalam sekejap. Dum! Dalam jarak 100 km dari sangkar, cahaya keemasan yang mengerikan mulai muncul. Hampir saat itu muncul, cahaya keemasan ini membentuk kepalan besar. Tinju itu sangat kuat dan menahan segalanya. Satu-satunya hal yang bisa dilihat dalam garis pandang adalah tinju ini. Pukulan ini menggandakan tekanan pada Su Han, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pukulan Tyrant Kong ini jauh lebih kuat daripada pukulan Yulong sebelumnya. Bakat Ji Fengyun ini benar-benar sangat kuat. Su Han diam-diam berkata di dalam hatinya, jenis bakat ini berbeda dari dua fisik khusus Ling Xiao. Dibandingkan dengan Ji Fengyun, Ling Xiao agak oportunistik karena kedua fisiknya dibawa oleh alam. Keberuntungan Ji Fengyun ini luar biasa. Dum! Saat memikirkan hal ini dalam benaknya, Su Han juga melontarkan pukulan. Kekuatan gabungan dari kekuatan sihir, kekuatan fisik, dan kekuatan kultivasi dalam tubuhnya berubah menjadi 3 warna, membentuk kepalan besar, meledak ke arah kepalan Ji Fengyun. Boomim! Kedua tinju itu bertemu lagi. Di bawah kontak antara keduanya, ada getaran kuat di dalam kehampaan, yang bahkan lebih buruk dari fluktuasi sebelumnya, dan ada penampilan samar yang akan segera hancur. Dan kedua tinju besar itu, setelah saling berhadapan untuk beberapa saat, bergetar hebat, dan menghilang di antara langit dan bumi pada saat yang bersamaan. Cekak, ada suara retakan yang tajam, dan sangkar ungu yang terbentang ratusan kilometer. Pada saat ini, ada garis-garis tanda, dan tanda-tanda ini menjadi semakin banyak, dan akhirnya benar-benar menghilang di antara langit dan bumi. Tidak ada keraguan bahwa tinju Su Han menghancurkan sangkar ungu ini. Namun, meski terhempas, kali ini, Ji Fengyun tidak bergerak, tapi Su Han melangkah mundur dan wajahnya pucat. Pukulan ketiga, tinju Eidolon. Pukulan keempat, dan Mikuan. Pukulan kelima, pukulan Bengshen. Seperti yang dikatakan Su Han, Ji Fengyun benar-benar tidak membuang waktu. Dia juga tidak senang karena Su Han melawan arah angin. Setelah pukulan kedua dari kedua sisi dimusnahkan, Ji Fengyun melayangkan 3 pukulan satu demi satu, dan setiap pukulan mewakili batas setiap alam. Paksaan dari ketiga pukulan ini lebih mengerikan daripada satu, dan baik nama maupun kekuatan penghancur di dalamnya telah membuat Su Han tahu bahwa musim hujan ini akan menjadi ekstrim. Dan Mikuan mewakili penghancuran pil naga. Bengshen Fist melambangkan runtuhnya Dewa Naga. Ini memang ekstrim, dari kekuatan destruktif yang luar biasa di dalamnya, dia bisa merasakan seperti apa jalur yang diambil Ji Fengyun ini. Itu adalah keadaan pikiran dan keinginan yang tidak akan pernah menyesal bahkan jika batasnya tercapai. Bagi Ji Fengyun, ini sepertinya sudah menjadi kebiasaan, bahkan jika salah satu alam yang dia lalui tidak memiliki batas penetrasi, akan ada iblis di jalan kultivasi di masa depan, dan tidak akan ada terobosan sama sekali. Su Han terkejut dengan kemauan seperti ini dan keyakinan seperti ini. Sangat sulit baginya untuk membayangkan bahwa masih ada orang dengan ketekunan yang begitu besar di dunia ini. Untuk mengatakan yang baik, ini adalah ketekunan yang luar biasa. Untuk mengatakan tidak baik, ini adalah keras kepala, keras kepala. Tetapi yang harus saya akui adalah jika orang seperti ini tidak mati, dia pasti akan mencapai puncak dan menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf. Meskipun aku telah menguasai banyak teknik tinju, tingkat kultivasiku terlalu rendah. Jika aku menggunakan teknik tinju untuk melawannya, itu tidak akan menjadi lawan. Ribuan pikiran melintas di hati Su Han, dan dia menarik napas dalam-dalam, dan di antara telapak tangannya, pedang hitam panjang muncul. Pedang Jie, aku tidak akan, dan aku tidak ingin membuang waktu di sini bersamamu. Su Han menggelengkan kepalanya, memegangi Jie, memperhatikan datangnya 3 pukulan, tapi acuh tak acuh. Tebasan pertama, Su Han berteriak dengan keras, menebaskan pedangnya. Wosh! Jie, groar, wuh. Di bawah tebasan pedang ini, ada suara-suara aneh yang tak terhitung jumlahnya. Suara-suara itu sangat tajam,
seperti senyuman atau tangisan yang aneh. Meskipun 3 pukulan sudah dilemparkan, Ji Fengyun masih mengubah wajahnya secara drastis. Sedikit merasa seperti berada di neraka. Dia bahkan melihat bahwa setelah Su Han mengayunkan pedang, sosok hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang di depannya. Sosok-sosok itu padat, beberapa adalah manusia, beberapa adalah binatang. Dengan jatuhnya cahaya pedang ini, sosok tak berujung itu menjerit saat ini, roboh, berubah menjadi 2 bagian, dan menghilang di antara langit dan bumi. Ketika sosok terakhir menghilang, cahaya pedang juga melintasi langit, dan menebas dengan keras pada pukulan ketiga Ji Fengyun. Tinju Eidolon, duar-duar, kraak. Pada saat terjadi kontak, terdengar suara robek. Mata Ji Fengyun menyusut dengan keras, dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Di matanya, tinjunya sepertinya telah berubah menjadi selembar kertas saat ini. Di bawah pedang, tidak ada kemampuan untuk melawan sama sekali. Bahkan ketika dia melihat pemandangan ini, dia terkejut di tempat yang sama. Setelah kaget, Ji Fengyun kembali menatap Su Han, karena setelah pedang pertama Su Han, setelah merobek tinjunya, dia masih bisa membombardir pukulan kedua. Pada saat tebasan pedang kedua Su Han bergegas, ada sosok yang tidak terhitung jumlahnya. Sosok yang memimpin ini agung dan mempesona. Jelas sekali, ini seorang wanita. Ini memang seorang wanita, yang namanya Liu Qingyao. Pedang kedua Zan Shen, aku menyebutnya Zan King. Suara Su Han terdengar lagi. Duar. Cahaya pedang lewat, dan kecepatannya cepat hingga ekstrim. Setelah pembantaian, cahaya pedang kedua datang dan menghantam pukulan keempat Ji Fengyun. Duar. Pada saat tebasan, tinju Ji Fengyun tampak seperti membela diri. Hampir pada saat bersentuhan, tinju itu meledak dengan keras. Kekuatan menakjubkan di dalamnya menyebabkan tebasan pedang kedua Su Han berhenti sedikit, dan bahkan ujung pedang tampak sedikit dimusnahkan. Namun, itu hanya jeda. Tebasan pedang kedua, seperti angin sepoi-sepoi bertiup melintasi perbukitan, dengan cepat melewati kekuatan yang dipancarkan oleh ledakan tinju, dan ketika itu berlalu, semua kekuatan destruktif menghilang. Huek, Ji Fengyun memuntahkan seteguk darah, dan sosok itu tiba-tiba terbang. Wajahnya tidak berdarah, tetapi matanya selalu menatap Su Han. Bersambung. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.